Puji Tuhan, saudara yang kekasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu ke dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih dapat diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar Engkau urapi Tuhan, agar apa yang dikatakan hamba-Mu ini Tuhan merupakan sabda daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, judul firman Tuhan pada saat ini adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian Allah kepada kita bukan dari hasil usaha kita. Contohnya, kita dapat bernafas, kita dapat bicara, kita dapat bergerak, kita dapat hidup. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ada satu anugerah yang sungguh luar biasa dan sangat tidak ternilai, saudara, adalah anugerah keselamatan. Kenapa, saudara? Karena seharusnya kita ini tidak layak untuk menerima keselamatan. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 1 sampai 12, kita bisa baca di situ, saudara, bahwa kita tidak layak untuk menerima keselamatan karena kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang sudah mati. Kita bukan bangsa pilihan Allah. Kita bukan bangsa Israel. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita adalah Yesus Kristus, maka kita dapat beroleh keselamatan. Sungguh luar biasa, saudara. Mari kita akan baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, saudara, sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita. Seharusnya kita tidak layak menerima anugerah keselamatan, tetapi karena kasih Allah, kebaikan Tuhan, kita dapat menerimanya, saudara. Allah itu sangat baik. Coba bayangkan. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, dia banyak melakukan mujizat. Air putih menjadi anggur. 5 kontainer roti dengan 2 kontainer ikan untuk memberi makan sekitar 10.000 orang. Karena kan 5.000 laki-laki, mungkin sama istrinya, mungkin sama anaknya, taruh 10.000 orang aja. Itu wajar, saudara. Kalau 5 kontainer ikan, 5 kontainer roti dan 2 kontainer ikan untuk ngasih makan 10.000 orang. Nah ini, 5 ketul roti dan hanya 2 ekor ikan, saudara. Untuk memberi makan 10.000 orang kira-kira. Bahkan sampai lebih. 12 pakul. Itu tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk dalam pikiran kita sebagai manusia. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti.
Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Tapi itulah Yesus bisa melakukan apa saja dengan mujizatnya, saudara. Dia dapat menyembuhkan yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang 12 tahun pendarahan disembuhkan, saudara. Segala-gala banyak sekali mujizat Tuhan lakukan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Luar biasa, saudara. Tuhan kita. Tetapi pada saat Yesus disalib, mau disalib, waktu pada saat di Taman Getsemani, waktu dia ditangkap, dia tidak melakukan mujizat itu, saudara. Dia tidak melakukan mujizat untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia punya misi ke depan untuk menyelamatkan manusia. Makanya pada saat ditangkap, dia tidak melakukan mujizat. Padahal bisa aja, saudara. Pada saat ditangkap, Tuhan Yesus sebelum ditangkap, dia seperti Superman. Terbang, dadah. Bisa. Waktu dipukul, dicambuk, saudara. Dia mengebalkan dirinya, sehingga tidak merasa sakit apa-apa, dan ini sedikit pun tidak luka. Bisa nggak? Bisa. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan, saudara? Tapi semua Tuhan tidak lakukan. Dia melewati penderitaan-penderitaannya terus, saudara. Sampai finish, sampai akhir dia lakukan. Karena apa? Hanya untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita yang percaya. Oh, sungguh luar biasa ya, saudara. Tuhan kita sangat baik. Saudara yang kekasih, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita dibaptis, kita diberikan Roh Kudus untuk penolong kita, saudara. Kita diberikan keselamatan, bahkan kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa, saudara ya. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ya,
Ya saudara, luar biasa. Sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah, bahkan janji Allah, Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus sungguh baik, saudara. Kita juga sebagai manusia, kepada anak kita, atau kepada cucu kita akan menyertai dia, menjaga dia. Tapi karena manusia terbatas. Ada suatu kejadian, saya saudara waktu itu menjaga cucu saya. Waktu tidur-tiduran saya tidur di pinggir. Dan di sini tembok, di sini ada jendela, saudara. Jadi kasurnya mepet tembok, tapi di sini ada kisi jendelanya. Jadi rada bolong gitu. Nah, nggak tahu gimana saya ketiduran. Waktu ketiduran dan dibangunkan dengan tangisan anak kecil. Wah, saya bangun, pas saya lihat, nggak ada. Ternyata di ujung itu, di jendela itu ada tangan gini, saudara. Wah, ternyata ngejeblos di situ. Saya langsung angkat. Nah, itulah, saudara. Sebagai manusia, kita terbatas untuk menjaga anak. Kalau Tuhan, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Luar biasa, saudara. Ya, untuk itu, kita dalam kehidupan ini tidak perlu takut. Ya, karena Tuhan menyertai kita, saudara. Sekarang virus sedang melanda dunia. Sehingga ekonomi semrawut, saudara. Yang kena virus juga bertambah banyak. Sehingga semua orang pada ketakutan. Semua negara takut melakukan strategi masing-masing negara, saudara, supaya virus ini tidak menyebar. Tidak terkecuali kita sebagai anak Tuhan pun ketakutan. Tapi kembali, saudara, kita harus lihat firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita untuk selama-lamanya. Jangan takut, saudara. Boleh kita takut, tapi jangan ketakutan. Jangan berlebihan, saudara. Kita baca firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ini momen yang pas, saudara. Pan dengan adanya kejadian ini, virus ini, mungkin banyak rekan-rekan kita yang kerjanya di luar, saudara, sehingga jarang kumpul keluarga. Mana pada saat ini harus kumpul keluarga. Nah, momen ini, saudara, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri sama Tuhan, saudara. Tetap kita membaca firman Tuhan, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Agar kita disertai Tuhan untuk selama-lamanya. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Untuk itu, saudara, firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita bahwa anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Keselamatan kita sudah raih, saudara. Apapun dalam kehidupan kita yang kita lalui, saudara, kita sedang alami masalah apapun juga, tidak menyurutkan kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita selalu setia dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal apa yang menggoyahkan kita. Seperti Bapak Gembala selalu bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Amin.